Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Lalu mereka pergi mengamati tanah Kanaan itu, melihat tanah Kanaan itu. Dan setelah mereka sampai di sana, kemudian mereka memetik daripada buah anggur, karena pada waktu itu adalah musim hulu anggur, seperti yang Musa perintahkan kepada mereka. Dan mereka melihat keadaannya. Setelah itu mereka kembali memberikan laporan kepada Musa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, 10 orang dari antara orang itu, 10 orang, mereka memberikan laporan kepada Musa seperti ini. Musa, tanah itu adalah tanah yang luar biasa. Tanah itu kaya, subur, melimpah kekayaannya, kebunnya dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Tetapi ke-10 orang ini berkata, tetapi prajuritnya adalah orang-orang yang luar biasa. Penduduknya adalah orang-orang yang kuat. Di sana ada raksasa-raksasa. Bahkan ditambahkan lagi bahwa mereka memakan sesamanya, saking kuatnya. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menaklukkan bangsa itu. Kita tidak mungkin melangkahkan kaki ke tanah perjanjian itu. Karena berat bagi kita. Kita adalah orang yang hidup di dalam penyembarahan, yang berjalan dari padang pasir yang satu kepada padang pasir yang lain, dari pegunungan yang satu kepada pegunungan yang lain. Kita tidak dibekali dengan peralatan perlengkapan dan lain sebagainya. Tapi mereka kotanya berkubu dan begitu kuat, kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mendengarkan laporan ke-10 orang itu, hati Musa menjadi miris, dan seluruh bangsa itu menjadi ketakutan dan gentar. Dan kemudian mereka berteriak kepada Musa, Musa, mengapa kau bawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di padang gurun ini? Apakah tidak lebih baik kami mati di tanah Mesir? Kami bisa memakan daging, kami bisa minum susu dan lain sebagainya. Tetapi kau membawa kami ke padang pasir ini supaya kami mati di sini dengan seluruh keturunan kami. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka berkata kepada Musa seperti ini. Dikatakan seperti ini, mereka berusaha menenteramkan hati daripada bangsa itu yang sudah gundah-gulana. Mereka berkata, memang benar, penduduk mereka kuat-kuat, kotanya berkubu, ya. Dan kemudian ada raksasa-raksasa di sana, ada orang enak di sana. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tetapi Tuhan sudah berfirman kepada kita bahwa kita akan mengalahkan dan menaklukkan negeri itu. Tapi Tuhan berkata kepada kita bahwa kita akan menghalau semua bangsa-bangsa yang ada di sana. Kata Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu kasih Tuhan, Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat kekuatan daripada musuh. Walaupun musuh kuat, mereka berkata, tetapi janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan dikatakan bahwa itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak perlu takut, kita akan maju menghalau bangsa itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, karena suara Yosua dan Kaleb kalah suara dalam demokrasi 2-10 kalah, maka apa yang terjadi? Bangsa itu bersurut-surut kepada Musa dan hendak melempari Musa. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tampak kemuliaan Tuhan kepada Musa untuk meluputkan Musa dan Harun sehingga tidak kena lempari. Tapi Tuhan berkata, berapa lama lagi bangsa ini tegar tengkuk di hadapanku? Berapa lama lagi bangsa ini memberontak di hadapanku, tidak mau percaya akan janji-janjiku, tidak mau percaya akan mujizat-mujizat yang telah aku perbuat. Mereka telah melintasi lautan, mereka dikejar-kejar oleh tentara daripada Mesir, tapi tentara Mesirnya yang hangus. Mereka telah diselamatkan sampai di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan berkata, seluruh di antara bangsa ini tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Itu janji Tuhan kepada Yosua dan Kaleb. Tuhan marah, semua bangsa itu mati di padang gurun. Generasi yang berangkat dari tanah Mesir itu semua mati di padang gurun. Lalu generasi yang sampai ke tanah perjanjian adalah mereka yang lahir di padang gurun disertai dengan Yosua dan Kaleb.
Bapak Ibu, inilah cerita daripada Kaleb dan Yosua, adalah orang yang luar biasa. Saudara dekat Tuhan, sering kita seperti itu. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Janji Tuhan kepada kita apa? Bahwa rancangan Tuhan pada kehidupan kita adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kematian, tetapi rancangan kehidupan. Itu Tuhan telah siapkan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi terlalu sering anak-anak Tuhan tidak ingat akan janji Tuhan. Mereka melupakan janji Tuhan. Mata mereka hanya tertuju kepada persoalan-persoalan. Mata mereka tertuju hanya kepada masalah demi masalah yang menggulung di hadapan mereka, sehingga matanya tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Matanya tidak bisa melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi saya percaya bahwa jemaat yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa seperti Yosua dan Kaleb. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Kaleb sehingga Kaleb diberikan janji Tuhan itu? Yang pertama adalah selalu mengingat janji Tuhan. Dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-6. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yosua 14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan, saya ulangi, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini ceritanya bahwa bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian. Sudah sampai di tanah perjanjian. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk melanjutkan kepemimpinan daripada Musa, maka dipercayakan kepada Yosua untuk memimpin bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Jadi bukan Kaleb yang dipilih, tapi Yosua. Selaku seorang bawahan, maka Kaleb ini taat kepada pemimpinnya, yaitu Yosua. Walaupun mereka sama-sama, tadinya mereka sama-sama mengintai tanah Kanaan. Tapi oleh karena Tuhan memberikan karunia yang lebih kepada Yosua, maka dipercayakanlah kepadanya untuk menjadi memimpin orang Israel. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, lalu Kaleb memperingatkan kepada Yosua bahwa ketika mereka di Kades Barnea, bahwa Musa telah memberitahukan rencana Tuhan kepadanya. Ya, itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Diingat selalu janji Tuhan. Ya. Jadi walaupun lama Bapak Ibu, tetapi dia tetap mengingat janji Tuhan. Dengan selalu mengingat janji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka fokus kepada janji itu. Dia tidak fokus kepada hal-hal yang lain, tapi kepada janji Tuhan. Ya. Saya dan percaya Bapak Ibu bahwa setiap kita yang ada di tempat ini tetap ingat akan janji Tuhan. Amin. Bagi suami dan istri yang sudah mengikat janji di hadapan Tuhan, ingat janjimu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan hanya meminta sepihak. Istri berkata, kamu kan sudah berjanji kepada saya untuk setia dan mengasihi saya sampai ke mati. Ya. Tapi istrinya melupakan janjinya kepada istrinya. Ya. Karena janji suami istri itu timbal balik. Dan ada oknum ketiga, itu Tuhan yang mengikat janji mereka. Jadi janji itu penting Bapak Ibu. Tidak boleh sembarangan ingkar janji. Ya.
Kalau di kantor saya biasanya orang yang ingkar janji itu disebut dengan wan prestasi, melupakan prestasinya. Tapi orang-orang di tempat ini tidak ada yang wan prestasi. Amin. Selalu ingat akan janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat selalu janji Tuhan, ingat kasih Tuhan, ya, besar anugerahnya bagi setiap kita. Amin. Lalu pertanyaan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, masih seriuskah kita atau masih konsistenkah kita saat ini di dalam Tuhan? Karena Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, banyak orang yang mundur dari hadapan Tuhan untuk mengejar sesuatu, untuk mengejar materi, untuk mengejar jabatan dan lain-lain. Mereka undur dari hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu, saya, setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang konsisten untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kaleb sehingga dia memperoleh janji itu? Yang kedua dalam Yosua 14 ayat yang ke-8. Yosua 14 ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang kedua Bapak Ibu adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, tidak mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dan orang yang mendua hati tidak bisa berdoa. Dan orang yang tidak berdoa tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Tapi dia sepenuh hati mengikut Tuhan. Sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekalipun ada 10 orang saudaranya atau kepala-kepala suku yang membuat tawar hati bangsa itu, karena mereka tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati mereka. Tetapi Kaleb berkata, aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Datang ke gereja bukan karena melihat ibu gembala atau para pengerja. Datang ke gereja bukan karena motivasi yang lain, tapi karena memang benar-benar sepenuh hati untuk Tuhan. Mengutamakan Tuhan daripada kepentingan dan urusan-urusan yang lain. Pada hari Minggu utamakan Tuhan, hadir di gereja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak terlalu memikirkan perkara-perkara yang lain yang di dunia ini, tapi terlebih dahulu datang menyembah Tuhan, datang menyembah Tuhan karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud juga pernah membuat satu pujian kepada Tuhan, seperti rusa yang halus, rindu aliran sungaimu. Mari kita angkat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti rusa yang halus. Bila ini pujian ini mengalir dari dalam hati kita. Oh haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bila seperti rusa yang haus merindukan aliran air, demikianlah hati kita, jiwa kita senantiasa merindukan Tuhan. Amin. Merindukan Tuhan seperti tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, rasa lapar dan haus akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, orang yang haus dan merindukan Tuhan adalah orang-orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan seperti kalian. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada godaan dalam hidup, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan dimanapun kita berada, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan. Mungkin kekuasaan Bapak Ibu, untuk meraih kekuasaan, maka orang-orang sekarang ini tidak tanggung, tidak malu-malu atau tidak pikir panjang untuk mengorbankan yang lain, supaya dia tetap bercongol dalam kekuasaannya. Mengorbankan yang lain itu tidak masalah. Dalam politik dikenal ada kepentingan, tidak ada kawan, tidak ada lawan. Lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Itulah dalam politik. Yang ada adalah keabadian kepentingan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, ketika dia ada di tampuk kekuasaan, maka dia harus memiliki politik yang Bapak Ibu, sekali kawan tetap kawan. Amin. Dan lawan harus dibuat menjadi kawan. Amin.
Amin. Lawan bukan harus dimusnahkan, saingan bukan harus disingkirkan. Dalam pekerjaan mungkin ada orang yang mengincar jabatanmu, bersyukur kepada Tuhan karena jabatanmu berharga. Coba tidak ada orang yang mengincar jabatanmu, berarti jabatanmu tidak ada harganya. Bapak Ibu, ada orang yang berusaha merebut kedudukanmu, bersyukur kepada Tuhan, berarti kedudukanmu enak dan empuk. Coba tidak ada orang yang tidak peduli dengan kedudukanmu, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, lihat sisi positifnya, ikut Tuhan dengan segenap hati. Kemudian Bapak Ibu, godaan kehidupan tentang keuangan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat kejadian-kejadian di bangsa kita begitu memalukan dan memilukan. Bukan hanya memilukan rakyat bangsa, tapi juga memilukan dan memalukan hati Tuhan. Dan tidak seorang dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menjadi penghuni, ya, penghuni hotel Prodeo, hotel gratis, Bapak Ibu. Mereka dijaga di sana. Mengapa seperti itu? Karena tergoda dengan uang. Uang mereka bukan karena sedikit, sudah banyak, tapi mau banyak lagi. Akhirnya masuk penjara. Anak-anak Tuhan di tempat ini tidak mau tergoda dengan itu. Amin. Kemudian ada godaan yang lain, Bapak Ibu, kehormatan, untuk mempertahankan kehormatan, ya, dan hal-hal lain, Bapak Ibu, dan juga untuk melakukan kehendak sendiri daripada melakukan kehendak Tuhan. Itu juga godaan dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum melakukan aktivitas kita, minta tuntunan daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalian tidak tergantung kepada siapa dirinya, tetapi ditentukan oleh bagaimana ia hidup di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan memilih Yosua, bukan Kaleb, tetapi Kaleb ini merasa aman di hadapan Tuhan. Amin. Tidak jadi iri hati, tidak ambisi atas kekuasaan dan lain sebagainya. Ini Kaleb adalah orang yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata sampai ayat yang ke-11, ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Kaleb sabar menantikan janji itu selama 45 tahun. Bayangkan, janji itu disampaikan kepada Kaleb ketika mereka masih berada di seberang tanah Kanaan, belum sampai. Dan janji itu baru digenapi setelah 40 tahun berikutnya. Dan ketika dia menghadap Yosua, pada waktu itu usianya sudah 85 tahun, sudah sepuh, sudah tua sekali. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Kaleb ini orangnya sabar menantikan janji itu digenapi dalam kehidupannya. Bukankah persoalan menanti adalah persoalan yang paling berat? Persoalan menunggu adalah persoalan yang paling berat. Seorang muda-mudi mungkin yang sedang pacaran, kemudian si lelaki menyampaikan niatnya kepada si perempuan untuk berumah tangga. Kemudian si perempuan berkata seperti ini, tunggu dulu lah, sabar dulu, masih ada yang harus diselesaikan. Ditunggu 1 tahun, si lelaki datang lagi, tunggu dulu, ditunggu lagi, ditunggu dulu. Bapak Ibu rasanya menanti
janji itu supaya bisa diiakan dalam kehidupannya itu sangat berat sekali. Atau begini, kalau kita berjanji dengan seseorang untuk berjumpa, katakanlah di kota, di restoran, kita janji pukul 10. Kita ada di sana sebelum pukul 10. Ternyata orang yang berjanji ini tidak datang-datang. Ditunggu pukul 10 belum datang, seperempat tidak datang, setengah jam tidak datang. Kita masih menunggu hanya setengah jam, rasanya sudah 2 jam. Karena persoalan menunggu ini Bapak Ibu berat sekali. Tapi yuk, kalau ini Bapak Ibu, dia menunggu bukan berjam-jam, tetapi 45 tahun Bapak Ibu. Itu satu rentang waktu yang sangat lama sekali. Dia sabar menunggu janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini kehidupanmu terasa berat. Ada persoalan, ada problem dalam kehidupanmu yang begitu berat. Kamu sudah berjanji, kamu sudah berdoa, Bapak Ibu sudah berdoa kepada Tuhan supaya persoalan itu dilalukan, tapi rasanya tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu, mari kita angkat pujian ini. Ketika menghadapi kehidupan ini, katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi persoalanmu pada hari-hari ini? Oh, Yesus. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, amin. Janji Tuhan seperti sungai yang senantiasa mengalir, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sabar nantikan janji Tuhan. Dalam Alkitab Bapak Ibu, ada banyak contoh dikisahkan orang-orang yang sabar akan janji Tuhan. Kita bisa melihat Nuh, ketika Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membangun bahtera di hutan. Dikatakan bahwa bahtera itu dibangun harus besar, harus bisa memuat banyak binatang-binatang makhluk hidup, karena Tuhan akan mendatangkan air bah. Kemudian Nuh dengan orang-orangnya mulai membangun bahtera itu di hutan Bapak Ibu. Pada waktu zamannya itu banyak orang yang mencibir dia, yang mengatakan Nuh ini orang bodoh. Masa dia membangun bahtera di hutan bukan di tepi pantai? Ada apa yang terjadi? Gila dan lain sebagainya. Setiap orang yang melihat dia pasti mentertawakannya. Dan itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu membangun bahtera itu. Dan kemudian setelah bahtera itu dibangun, dia harus memasukkan binatang berpasang-pasangan ke dalam bahtera itu Bapak Ibu. Dan waktunya tidak lama,
tidak singkat. Itu lama, memakan waktu yang lama, memakan banyak tenaga, pemikiran dan lain sebagainya, korban merasakan dan lain sebagainya. Tapi dia sabar menanti janji Tuhan itu. Pada akhirnya ketika air bah itu datang, semua orang yang dulunya mencibir dia, semua orang yang dulunya mentertawakan dia, yang mengatakan dia gila, mereka lah yang sebenarnya musnah. Tapi dia dengan seisi rumahnya selamat. Amin Bapak Ibu. Dia sabar. Kemudian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat kehidupan Yusuf yang luar biasa. Ketika dia mendapat mimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, tapi dia tidak langsung mendapatkan jabatan dan posisi itu Bapak Ibu. Dia harus dibuang ke sumur, dijual oleh saudaranya, orang-orang yang seharusnya menjaga dia, dijual kepada orang Mesir Bapak Ibu. Dan kemudian dia menjadi pembantu rumah tangga di sana. Dan setelah dia menjadi pembantu rumah tangga, oleh karena kasih Tuhan menyertai dia, dan dia sabar akan janji Tuhan, dia tetap ingat akan janji Tuhan, dia difitnah, dikatakan dia memperkosa, padahal tidak Bapak Ibu. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara dalam tempo yang tidak ditentukan berapa tahun namanya. Tapi di penjara dia Bapak Ibu saudara kasih Tuhan tetap ingat janji Tuhan itu, bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupannya, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader yang luar biasa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dia dikeluarkan dari penjara itu dan menjadi orang kedua pemimpin di Mesir yang mengurusi bidang pertanian. Dan lewat kehidupannya Bapak Ibu, maka dia menyelamatkan satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, dari kehancuran malapetaka, yaitu dari kekacauan, yaitu daripada musim kemarau yang berkepanjangan Bapak Ibu. Yusuf orang yang luar biasa, orang yang sabar menantikan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kita juga pernah mendengar cerita Ruth, seorang janda Bapak Ibu, yang tetap mengikut kepada mertuanya Naomi. Dia ikut kepada mertuanya karena ada kelaparan pada waktu itu. Tapi apa yang dia lakukan, dia tetap sabar mengikut kepada mertuanya yang keturunan daripada orang Israel Bapak Ibu. Dan pada akhirnya apa? Dia sabar untuk mengumpulkan jelai daripada orang-orang yang panen. Dan pada akhirnya Boas melihat daripada kegiatan yang dilakukan oleh Ruth, sehingga dia memerintahkan kepada orang-orangnya supaya meninggalkan banyak bulir-bulir di belakang untuk dipungut oleh Ruth. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Ruth tercatat jadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap kita memiliki permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Sabar akan janji Tuhan, nantikan Tuhan. Amin. Nantikan Tuhan, pasti Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yosua 14 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang diminta oleh Kaleb kepada Yosua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Yang diminta di sini adalah yang diminta di sini Bapak Ibu yaitu pegunungan. Berikanlah kepadaku pegunungan. Pegunungan itu Bapak Ibu artinya adalah kesulitan, persoalan. Berikan kepadaku pegunungan. Kalau kita mencari tanah untuk pertanian atau perkebunan, kemudian diberikan kepada kita pilihan, ini pegunungan dan ini dataran, maka semua orang pasti memilih dataran, karena di pegunungan itu banyak bebatuan, pegunungan itu curam, tidak ada air di sana, kondisi cuaca di sana tidak menentu. Bahkan di pegunungan pesawat bisa nyangkut. Amin. Ya. Di kampung kami di Kota Medan, pesawat Garuda nyangkutnya di pegunungan, bukan di dataran. Itu artinya pegunungan itu sulit, banyak akan korban. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan masih ingat mantan Wakil Menteri ESDM yang panjang rambut, matinya di mana? Di
di gunung, matinya di gunung. Karena gunung itu sulit, susah. Tapi itu yang diminta oleh Kaleb, berikan kepadaku pegunungan, berikan kepadaku kesulitan. Dan dia berkata lagi, dikatakan, sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Bapak Ibu, orang enak ini bukan rasa, bukan rosol ya, tapi orang enak ini adalah suatu bangsa raksasa, orang-orang yang perawakannya tinggi besar. Ya. Berikan itu kepadaku. Orang enak itu akan saya halau, akan saya taklukkan, akan saya musnahkan. Padahal tadi usianya berapa tahun? 85 tahun. Bapak Ibu, 85 tahun usianya, minta pegunungan, minta raksasa untuk menjadi lawannya. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia konsen akan janji Tuhan. Amin. Ya, akan janji Tuhan. Dia tidak takut dan gentar untuk melawan orang-orang itu, Bapak Ibu, sehingga dia akan bisa menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Tetap fokusnya adalah firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada lagu kita berkata, sekalipun aku dalam lembah gelap. Mari kita angkat Bapak Ibu bersama-sama. Sekalipun Bapak Ibu berada dalam lembah gelap, jangan takut bahaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, lagu ini dikarang oleh anak Tuhan yang pada waktu itu tidak ada. Pada waktu itu dia dalam kondisi ekonomi sangat berat sekali, Bapak Ibu. Tidak ada apa-apa yang diandalkan dalam kehidupannya. Uangnya tidak ada, makanannya tidak ada. Tapi dia berkata, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bapak Ibu, perkatakan janji Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Walaupun hari ini sepertinya secara jasmani berkat itu belum ada di tangan kita. Percaya akan janji Tuhan. Ya, sekalipun kamu berjalan di dalam lembah kelam, jangan takut pada bahaya. Ketika kita berjalan di lembah kekelaman, Tuhan akan mengubahkannya menjadi lembah yang bermata air. Amin. Ketika kamu berada di lembah air mata, Tuhan ubahkannya menjadi lembah yang bermata air. Jangan takut, Bapak Ibu. Tapi ingat, bukan karena kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bapak Ibu mungkin segar dalam ingatannya, atau mungkin anak-anak pasti tahu yang namanya Superman. Superman itu gambarnya seperti apa, Bapak Ibu? Superman itu biasanya kostumnya biru, ya, dan celananya di luar, dan kemudian ada selendangnya. Ini orang bisa terbang, ya, bisa terbang, Bapak Ibu. Bahkan Superman ini juga ketika ada roket musuh yang datang, roket itu sangat cepat. Superman ini bisa terbang, tangkap itu roket, tarik, bisa jatuh ke tanah. Itulah Superman. Bapak Ibu tahu gagasan daripada Superman ini dari siapa? Ya, gagasan daripada Superman ini datangnya dari siapa? Ada seorang ahli filsafat Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche.